Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilfan dengan NIM 200160 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Zulfikarni. Baiklah, saya akan melaporkan mengenai usaha yang telah saya jalani. Dalam usaha yang saya jalani, saya mengambil usaha di bidang sumber daya alam pertanian. Saya sudah mulai melakukannya, namun belum terlalu besar karena di awal-awal dalam menjalankan usaha saya tidak sendiri, didampingi oleh kakak sepupu. Maka dari itu berikut laporan kerja untuk usaha yang saya lakukan. Yang pertama, mengenai jenis usaha. Mengenai jenis usaha yang saya sudah lakukan sangat tepat sekali. Dengan melihat dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan mampu berkembang serta bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Pada dasarnya masyarakat di daerah saya membutuhkan media atau penyalur barang hasil panen mereka. Dalam beberapa hari terakhir, usaha saya ini berjalan sesuai dengan rencana, walaupun tidak secara instan dan secara cepat ya, karena dalam hal ini membutuhkan suatu proses dan juga usaha yang panjang. Yang selanjutnya, B. Anggaran dan konsumen. Pada rancangan usaha kemarin, saya membuat modal sekitar 5 juta. Dengan berjalannya waktu, modal itu terasa sedikit. Hasilnya saya perlu untuk menambah suntikan modal untuk usaha. Usaha ini sifatnya membeli barang terlebih dahulu. Hal ini yang membuat modal terasa sedikit. Kemudian berbicara masalah konsumen, sejauh ini cukup baik. Barang seperti kelapa, durian, cengkeh, dan sebagainya sangat diminati di pasaran. Sejauh ini jarang sekali barang-barang ini macet, bahkan tidak pernah. Berbicara santan, saya langsung mengirimnya ke beberapa kedai, toko, dan juga melalui permintaan secara personalitas, ataupun ke tempat nasi, catering, dan sebagainya. Secara umum untuk anggaran dan konsumen tidak ada kendala yang serius. Dan mengenai selanjutnya, saya juga membuat kerajinan dari batok yang perlu dimanfaatkan lagi supaya menambah-nambah nilai jual. Selanjutnya, modal atau anggaran awal saya akan merinci sebagai berikut. Yang pertama, saya membeli kelapa yaitu sebesar 2.500.000, membeli cengkeh 500.000, membeli durian 1 juta, dan perlengkapan lainnya seperti mesin untuk santan sebanyak 1 juta. Jadi keseluruhan modal saya yakni 5 juta. Pada rancangan usaha kemarin saya mencantumkan modal seperti itu. Namun modal tersebut sedikit melebar karena beberapa hal. Modal yang paling besar ketika membeli kelapa dan cengkeh. Hal ini disebabkan karena stok barang banyak diambil dan harga jual juga cukup tinggi. Jadi saya pribadi juga harus membeli tinggi lah ke barang kepada para petani-petani itu. Selanjutnya yakni keuntungan. Usaha ini memiliki keuntungan yang cukup besar karena di samping kita mengolah, kita juga mengekspor keluar daerah. Misalnya saja kita membeli satu buah kelapa ke petani seharga Rp2.000. Nah, kita bisa pilih ukuran yang mantap, bagus, yang baik, kita sortir agar bisa kita kirim ke luar daerah. Misalnya saya bisa mengirim ke Riau. Satu buah kelapa itu bisa lakunya 5 sampai 8 ribuan. Nah, betapa besarnya harga satu buah kelapa, padahal modal awalnya cuma 2.000, sekitar 1.000 kelapa untuk sekali pengiriman. Nah, begitu juga dengan cengkeh, durian, dan barang-barang lainnya. Begitu juga kerajinan. Kerajinan bisa saya pasarkan melalui media online, promosi media lain, dan sebagainya. Selanjutnya, rugi dan penyebabnya. Selama usaha berjalan, kerugian saya rasa belum ada karena usaha ini selalu melakukan transisi dan barang juga tidak ada yang tertahan. Kerugian ini juga dapat diminimalisir karena menjalin kerjasama yang baik dengan pihak luar.
pada rancangan kemarin, jika dihitung dengan angka kerugian paling banyak untuk usaha ini hanya sekitar 30%. Mungkin karena 30% dari modal ya. Mungkin karena usaha ini baru berjalan ya tidak terlalu terlihat lah kerugiannya. Selanjutnya F, solusi dan karyawan. Terkait dengan solusi ini dari masalah rugi, tadi kita dapat memantau buah yang baik dan pasaran barang yang akan kita jual. Dengan itu, rugi dapat kita minimalisir. Dalam awal merintis, saya tidak membutuhkan karyawan yang banyak, cukup diurus oleh keluarga terdekat saja, karena dengan keluarga juga tidak membutuhkan gaji-gaji yang cukup besar ya kan. Kemudian untuk beberapa bulan atau tahun mendatang saya berusaha untuk menambah karyawan dan juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan di daerah supaya masyarakat juga semakin sejahtera. Tidak hanya saya, masyarakat juga merasakan dampak dari usaha ini. Dalam menjalankan usaha ini saya rasa aman terkendali. Secara umum semuanya yang saya rencanakan berjalan dengan baik, tidak terlalu melenceng dari apa yang saya rencanakan dan juga sesuai dengan perkiraan saya pada rancangan kerja usaha. Bisa kita lihat berikut bentuk dan bukti fisik dari usaha saya ini. Dapat kita lihat ini merupakan sebuah gudang tempat diletakkannya barang, yakni barang saya kelapa. Cengkeh tidak saya terapkan karena masih belum musimnya, karena ini barang-barang musiman ya. Gudang bersifat terbuka saja dan sejauh ini aman. Tujuan terbuka agar mudah untuk memasukkannya ke mobil ketika ingin diekspor ke luar daerah. Selanjutnya gambar olahan santan. Saya mengolah kelapa yang kecil menjadi santan agar semua bisa dimanfaatkan. Selanjutnya batok ya kan. Batok ini juga bisa jadikan kerajinan. Sebagian lagi saya yang kurang berkualitas saya jadikan arang dan dibakar. Juga saya kirim ke kedai nasi dan juga penjual sate untuk ikan bakar, misalnya kan membakar sate dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara keseluruhan, secara umum itulah beberapa laporan yang dapat saya paparkan dari usaha saya ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ketidaktepatan kalimat ataupun bahasa yang kurang baik. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.